Meski ada inovasi dari BKN untuk PKPSDM lah khususnya, khusus untuk mutasi ini, ada aplikasi CASN, di mana CASN nanti akan mengupload bentuk-bentuk file atau berkas yang berbentuk file, baik itu PDF atau JPG, nanti akan diupload ke pusat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai mutasi PNS antar SKPD, di mana SKPD itu singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Pada mutasi PNS antar SKPD ada dasar hukum yang berlaku ya. Yang pertama itu poin pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Poin berikutnya, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor tertera di layar Bapak Ibu tertanggal 1 Agustus 2019 tentang petunjuk teknis peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Kemudian Peraturan Kepala Daerah tentang mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan kepemerintahan. Kemudian ada Keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan dan pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan kepemerintahan untuk atas nama kepala daerah menandatangani keputusan mutasi pegawai negeri sipil antar SKPD atau unit kerja di lingkungan kepemerintahan, atau antar kabupaten atau kota, dari daerah kabupaten, kota ke provinsi, dan dari provinsi ke daerah, kabupaten atau kota di lingkungan kepemerintahan. Nah, kemudian yang terakhir dasar hukumnya itu Surat Kepala Daerah tentang hal perpindahan PNS ke dalam atau keluar SKPD. Jadi ini dari aturan PP sampai Perda itu tercantum di sini tentang mutasi ya. Adapun dasar hukumnya itu sebenarnya merujuk kepada PP nomor 11 tahun 2017. Namun kadang ada peraturan daerah yang melaksanakan atau ada aturan-aturan tertentu gitu ya mengenai mutasi dari PNS sesuai kebutuhan di instansi masing-masing. Kemudian selain dasar hukum, ini adalah tahapan mutasi ya. Saya coba sharingnya poin per poin agar Bapak Ibu bisa memahami dengan lebih efektif gitu. Nah, tahapan mutasi itu pertama, usulan atau pelepasan dari SKPD asal. Jadi SKPD ini perangkat daerah seperti instansi pendidikan, contohnya sekolah, kemudian UPTD. Kalau di lingkungan intinya yang masih naungan pemerintah daerah gitu, itu namanya bagian dari SKPD, unit kerja. Nah, jadi nanti untuk tahapan mutasinya Bapak Ibu usulan dari SKPD asal ini ada gitu ya. Jadi harus ada usulan. Gimana cara ininya? Mungkin dengan sistem cara lobby ya. Sistem cara lobby, kemudian ada bentuk administrasinya. Nanti bentuk administrasinya itu caranya berbentuk surat rekomendasi yang jelas. Untuk usulan ini Bapak Ibu harus pinter-pinter melobi dari SKPD asal ya, atau unit kerja yang Bapak Ibu sekarang tempati. Kemudian yang kedua itu permohonan yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu ketika pengen
pengen mutasi itu harus ada permohonan. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang harus Bapak Ibu laksanakan, termasuk permohonan tentang mutasi ya. Apakah bersedia gitu ditempatkan di sini, kemudian intinya berbentuk permohonan lah ya, agar kita itu yang akan mutasi itu bisa diterima di situ gitu, dengan kekurangan di unit kerja tersebut. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ini melaporkan dan minta izin pertimbangan persetujuan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi PPK ini yang nantinya sebagai asesor Bapak Ibu, yang setuju atau tidaknya itu tergantung pengesahan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian poin berikutnya itu meneliti berkas usulan pegawai. Jadi mulai dari berkas SK, kemudian unit kerja asal, kemudian semua tentang berkaitan tentang administrasi PNS itu harus lengkap ya. Jadi Bapak Ibu sebelum misalnya sudah ada usulan, kemudian ada permohonan juga. Nah, ini untuk meneliti berkas Bapak Ibu yang nantinya akan eh, ACC oleh PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian setelah meneliti berkas, ada poin berikutnya atau tahapan berikutnya, yaitu penawaran ke SKPD yang dituju. Nah, penawaran ini biasanya pakai sistem lobby juga. Ya, Bapak Ibu selain bentuk formal, ada bentuk yang sekiranya komunikasi lah antar SKPD atau unit kerja yang nantinya Bapak Ibu ingin dituju. Misalnya mutasinya pengen di daerah tertentu atau pengen tempat kerjanya di lingkungan rumah misal. Nah, itu bisa Bapak Ibu tawarkan ke SKPD yang dituju. Kemudian untuk pembuatan verbal dan SK pindah. Nah, di sini untuk pembuatan verbal dan SK pindah itu wewenangnya dari BKPSDM ketika tahapan-tahapan tersebut sudah terpenuhi, sudah di ACC juga, administrasinya lengkap, maka di sini ada bentuk verbal dan bentuk yang sifatnya administrasi atau SK pindah. Ya, ini yang sistem sistem manual gitu ya. Soalnya saya dapat informasi juga untuk mempercepat mutasi itu ada yang sistem online. CASN, namun di sini CASN juga perlu ada tahapan-tahapan seperti ini ya untuk mutasi. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk kita datang ke BKPSDM ingin mutasi kemudian diinput lewat online. Itu tidak ya. Maksudnya ada tahapan seperti ini dulu. Kemudian kita langsung ke kelengkapan berkas mutasi. Meski ada inovasi dari BKN untuk PKPSDM lah khususnya, khusus untuk mutasi ini, ada aplikasi CASN, di mana CASN nanti akan mengupload bentuk-bentuk file atau berkas yang berbentuk file, baik itu PDF atau JPG, nanti akan diupload ke pusat gitu. Karena memang untuk mutasi ini harus ada persetujuan PPK dan dari pusat juga. Nah, di sini kelengkapan berkas yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama itu surat pernyataan persetujuan dari kepala SKPD yang bersangkutan. Misalnya SKPD-nya Bapak Ibu itu bekerja di Dinas Pendidikan, ya berarti Bapak Ibu harus meminta Kadis ya, persetujuan dari Kadis Dinas Pendidikan. Kemudian ada surat permohonan yang bersangkutan. Jadi harus ada permohonan kalau Bapak Ibu ini ingin mutasi ya. Jadi ini bentuk administrasinya. Ini kalau permohonan itu biasanya bentuk surat pernyataan atau surat keterangan ya seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu bentuk surat permohonan atau memang sudah ada belangko khusus yang disediakan oleh BKPSDM ketika Bapak Ibu itu mengunjungi BKPSDM bagian
bagian kepegawaian itu atau bagian mutasi itu biasanya ada berkas atau file surat permohonan ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada fotokopi SK CPNS, PNS, dan kenaikan pangkat terakhir. Bagi Bapak Ibu yang eh, ini untuk SK CPNS itu harus dilegalisir ya, yang terbaru, termasuk PNS dan termasuk kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat yang terakhir itu apa? Jika ada KGB atau kenaikan gaji berkala, itu bisa dilampirkan dua-duanya, itu lebih bagus. Jadi semuanya harus dilegalisir yang terbaru ya. Jadi SKCPNS, kemudian PNS, dan pangkat terakhir, SK pangkat terakhir, tambahan juga SKKGB, kenaikan gaji berkala. Ini bagi Bapak Ibu yang bekerja di misalnya di lingkungan pendidikan itu ada KGB. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Fotokopi ijazah terakhir silakan difotokopi. Kemudian difotokopi ijazah dan transkrip nilai ya sebagai kelengkapan dokumen, dan harus dilegalisir yang terbaru. Kemudian surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari kepala SKPD. Nah, ini bebas dari tindak pidana atau surat keterangan minta dibuatkan di bagian administrasi untuk ditandatangani oleh kepala SKPD bahwa Bapak Ibu itu tidak pernah melanggar hukum di lingkungan kerja tersebut. Kemudian ada fotokopi SKP tahun terakhir. Untuk fotokopi SKP tahun terakhir itu berarti 1 tahun terakhir. Misalnya Bapak Ibu itu bekerja mau mutasi 2023 ya. Mengajukannya di awal 2023. Nah, Bapak Ibu harus menyediakan SKP 2022 atau bahkan disiapkan juga 2021. Jadi ketika tahun anggaran itu berarti dari Januari ke Desember. Ya, dari Januari ke Desember berarti ketika Bapak Ibu belum mengajukan, belum ke bulan Desember berikutnya atau tahun berikutnya, berarti Bapak Ibu itu masih belum memiliki SKP tahun terakhir. Jadi contoh seperti ini ya. Bapak Ibu mengajukan Januari 2023. Nah, SKP 1 tahun terakhir berarti 2022. Ya, ketika Bapak Ibu mengajukan Januari 2023. Ketika Bapak Ibu mengajukan di bulan Desember misalnya, berarti SKP-nya 2021 karena tahun anggaran itu selesainya 31 Desember. Jadi belum penuh 1 tahun terakhir. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi SKP itu bentuk penilaian kinerja kita gitu di lingkungan instansi tersebut. Nanti silakan koordinasikan dengan bagi bidang bidang SDM atau bidang kepegawaian, meminta lampiran SKP tahun terakhir. Kemudian ada juga fotokopi surat izin belajar. Nah, fotokopi surat izin belajar ini khusus Bapak Ibu yang sedang melaksanakan misalnya lanjut kuliah ya, S2 atau S3 gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sedang studi gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melampirkan surat izin belajar. Nah, untuk proses pengajuan surat izin belajar ketika Bapak Ibu sedang menjalankan kuliah, itu saya sudah bikin video sebelumnya mengenai pembuatan atau syarat mengenai surat izin belajar. Nah, jadi ini khusus yang sedang studi aja. Ini harus dilampirkan surat izin belajar. Kemudian ya mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kelengkapan berkas, tahapan. Jadi Bapak Ibu bisa bisa
Intinya bisa menjadi informasi rujukan ketika ingin pindah melalui SKPD ya, antar SKPD gitu. Misalnya dari Dinas Pendidikan ke Bapeda atau Dinas Pendidikan ke eh, Dinas, intinya antar SKPD lah, misalnya dari sekolah, unit kerja UPTD pindah ke dinas misalnya, itu harus dilengkapi juga berkas dan tahapan mutasinya harus dilaksanakan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.